آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا نفر من فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. رب يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. رب تمم علينا بالخير. اللهم ألهمنا علما نحفظ به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian Ahad petang yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, taufik, hidayah, wilayahnya sehingga pada petang hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang berbarokah, yakni majelis taklim fi ta'allumi ulumi syariah bimanhaj ahli sunnah wal jamaah ala madhabi imam asy-Syafi'i wa ashabi dalam keadaan sihat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, tetapnya iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini kita dijadikan Allah sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur, yang senantiasa ditambah nikmat-nikmatnya dan diampuni dosa-dosanya, senantiasa diberi petunjuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam diqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah salah satu upaya kita untuk meraih cita-cita kita di akhirat, yakni hidup bahagia sejahtera di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu jalan yang paling
paling terbuka lebar adalah dengan disyafaati oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa melanggengkan bacaan sholawat, mengistiqomahkan sunnah-sunnah beliau, kita diakui sebagai umatnya yang besok akan diberi syafaat oleh beliau dan dikumpulkan dengan umat-umat beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk menyempurnakan rasa syukur kita dan ta'addub kita, sopan santun kita sebagai umat, marilah kita juga berterima kasih kepada para pendahulu kita, salah satunya diantaranya dengan mengirimkan hadiah bacaan berupa Al-Quran, terkhusus kepada beliau Murabbil kita Raden Rahmatullah SAW yang telah nyata-nyata menunjukkan peninggalan perjuangan beliau, baik yang berupa fisik maupun berupa tatanan-tatanan sosial, terkhusus di daerah Ampel ini, yang pada saat ini sampai saat detik ini kita masih bisa menikmati hasil perjuangan beliau. Kita bisa menggunakan sarana-prasarana dakwah beliau dengan nyaman, dengan rasa aman, tanpa ada rasa khawatir dan ketakutan, karena beliau juga meninggalkan jejak dakwah beliau yang berupa lahirnya tatanan sosial yang moderat, yang toleran, yang tidak saling memukul melainkan saling merangkul, yang saling memberi keamanan dan kenyamanan, yang saling menghormati tanpa mengganggu. Mudah-mudahan itu semua bisa kita nikmati dan kita lanjutkan perjuangan beliau, sehingga cucu kita yang nanti ingin kiamat bisa merasakan atmosfer masyarakat muslim seperti ini bila yaumil kiamat. Ala tadiniya wa al-quliniya jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, jahadu
fil harakat al-islamiyah khususan fi hadhihi daerah wa ghairihi min Nusantara. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ila jami'i arwahi awliyaillah khususan min awliyai jaziratin Nusantara wa khusus jadi arwahi awliyai Islam al-Jawiyah wa usulihim wa furu'ihim wa talamidihim wa ashabihim umuman jama'atihim fi da'watil islamiyah wa tarbiyatil islamiyah wa ila jami'i arwahi masyayikhina wa ashabina wa alimina wa man salaka masalikahum wa tariqatihim min tariqatit tarbiyah wa tariqatit ta'lim wa ta'allum wa tariqat jihad fi sabilillah wa ila kalimatillah khususan fi dairatina Surabaya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din la ilaha illallah salihin khususan jami' madhahibil arba' bil khusus li ruhi imamina Syafi'i wa ashabihi min ahli Baghdad wa ahli Misr bil khusus li hadzal kitab Syekh Abi Suja wa man syarafahu Dr. Mustafa Abdullah wa jami'i man salaka tariqahum min tariqati ta'lim wa ta'allum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jududina wa man lahu hubbun 'alaina min dzurriyyatina wa jami'i arwahi ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa ila jami'i arwahi al-mu'minina wal muslimina wal muslimat ayyuhum min ladun adam ila yaumil qiyamah wa bil khusus li jami'i ahli maqbara Ankara wa Allahu dzunubahum wa ghafirahum wa rafa'a darajatihim inda Allahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca tadi menjadi bacaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita di Kitabul Jihad, kitab yang menerangkan tentang jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrabihi wa barakatihi bidaraini. Amin. Kitabul Jihad, pembahasan tentang jihad. Kalau dalam pikiran kita yang terlintas ketika mendengar kata jihad ini apa? Perang, ya. Tarung, apa? Saling bunuh. Kalau dulu jihad atau perangnya dari jarak dekat, kalau sekarang dari jarak yang agak jauh, bahkan dari jarak puluhan kilometer. Tapi apakah hanya sebatas itu jihad?
tidak. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jihad itu banyak ragamnya. Cuman yang tertentu ketika ada al-takrifnya di sini, maka di sini yang dimaksud adalah jihad perang melawan musuh Islam. Kitabul jihad gitu ya. Jadi yang dibahas nanti di sini adalah jihad yang berupa perang. Jihad ini hukumnya al-jihad min faraidil Islam. Jadi jihad itu salah satu dari kewajiban bagi umat Islam. Hukumnya bisa fardu kifayah, bisa fardu ain, tergantung keadaannya. Ketika keadaan umat Islam kuat dan ada panggilan jihad untuk menyebar, memperluas dakwah Islam. Karena dulu Islam dikembangkan atau disebarkan salah satunya juga dengan perang. Tapi di zaman sahabat perangnya ini lebih kompleks karena tidak langsung kirim pasukan. Di zaman Nabi pun juga seperti itu. Nabi ketika mau menyerang Romawi, ya, kan berkirim surat dulu. Di masa zaman Umar bin Khattab ini malah lebih masif dakwah itu, hingga ke daerah Iran dan Mesir. Sampai saking cepatnya perkembangan Islam itu, akhirnya lahirlah penanggalan Hijriah untuk menyeragamkan antara daerah timur dengan daerah barat, yang pada saat itu memang punya penanggalan sendiri-sendiri karena peradabannya sudah maju. Jadi daerah Iran atau daerah serta daerah Romawi, daerah Mesir, daerah Turki, itu kan sudah punya penanggalan masing-masing, dan tanggalannya sudah 12 bulan. Pada suatu saat utusan dari timur dan barat ini ketemu menghadap sahabat Umar dengan surat masing-masing dan tanggal yang berbeda. Tanggalnya berbeda. Yang timur pakai tanggalan warisan Bizantin, yang barat warisan Konstantinopel atau Romawi. Sehingga hal ini membuat sahabat Umar punya ide untuk menyeragamkan tanggal. Itulah riwayat dari lahirnya tahun Hijriah. Jadi memang sahabat Umar ini terkenal dengan sahabat yang banyak inovasinya. Tapi ini kalau menurut orang tertentu dianggap bid'ah, orang tertentu. Sebagian yang lain tidak, karena itu sesuatu yang sifatnya di luar kegiatan keagamaan. Semuanya itulah. Jadi jihad ini merupakan fardu atau hukumnya wajib. Ada kalanya wajib kifayah, ada kalanya wajib ain. Dan yang penting lagi, jihad ini tidak dimaksudkan untuk meneror, ya, menakut-nakuti orang, tidak. Di zaman sahabat, jihad ini dijadikan opsi terakhir dalam dakwah. Biasanya opsi pertama adalah pengiriman tim
dakwah. Gitu ya. Dikirimlah tim dakwah ke daerah-daerah yang dijadikan target dakwah. Kalau sudah bisa diterima dengan baik dakwah tersebut, nah, tidak dibutuhkan banyak. Tapi kalau ternyata juru dakwahnya ini dibunuh, langsung dibunuh tanpa ada penyambutan yang sesuai seperti halnya utusan negara-negara yang lain, langsung dibunuh. Nah, ini akan dilanjutkan dengan penyerangan. Dan itu ceritanya banyak sekali. Kalau diceritakan di sini banyak sekali, dan saya juga banyak yang lupa cerita tentang penaklukan Bizantium itu bagaimana. Ada dua gelombang pasukan, pengiriman pasukan itu. Semuanya banyak ceritanya lah, namanya juga sejarah. Yang jelas jihad ini tidak pernah dianggap tidak relevan karena luasnya arti jihad. Kalaupun umpama kita di Indonesia yang notabene kita ini diikat dalam perjanjian tertulis yang berupa dasar negara, perjanjian tertulis di mana pihak negara melindungi warga negaranya dengan berbagai agama, berarti kan dilindungi oleh negara. Apakah jihad di sini sudah tidak relevan? Nah, disinilah pentingnya memahami jihad melalui pemahaman hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang jihad. Seperti salah satu contohnya, banyak hadis ya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Garwane Kanjeng Nabi ini pada satu hari beliau ini menyampaikan unek-unek hatinya kepada Nabi. Kanjeng Nabi, saya ini kan perempuan. Apakah bagi saya tidak ada kesempatan untuk berjihad fisabilillah? Gitu. Apa jawab Nabi? Loh, ada. Setelah jihad perang ini ada pahala yang sama dengan jihad, yakni haji yang diterima atau haji mabrur. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan jihad ini banyak sekali. Seperti dialognya para sahabat dengan Nabi ketika minta nasihat kepada Nabi, apa Nabi amal yang paling utama dalam Islam ini? Ya, dijawab oleh Nabi, sholat wajib tepat waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad fisabilillah. Jadi banyak. Di Quran pun juga banyak. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurbun lakum. Diwajibkan atas kamu untuk berperang, dan perang ini adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Ya tentu saja ya, karena taruhannya nyawa, taruhannya harta. Dan dilanjutkan oleh Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di sesuatu yang engkau benci, di situ mungkin saja atau barangkali ada sesuatu yang baik bagi kamu. Wa
Wasa antuhibu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan dibalik hal-hal yang kamu sukai, ya kemungkinan saja itu tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah adalah zat yang maha tahu dan kalian bukan orang yang tahu, bukan orang yang selalu tahu. Di sini Allah ini memberi jawaban kepada orang-orang yang ketika diundang Nabi, diserukan oleh Nabi untuk jihad, ternyata mereka banyak yang tidak mau berangkat, terutama para orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini di zaman Nabi mayoritas kebanyakan adalah orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi mereka asalnya Yahudi, terus menghadap Nabi untuk masuk Islam. Ternyata bibit kesombongan orang Yahudi, kelicikan orang Yahudi itu terus terbawa. Banyak dari mereka yang menjadi orang-orang munafik pada zaman Nabi. Dan Allah memberitahu kepada Nabi, dan Nabi tahu siapa saja yang munafik itu, siapa saja. Dan rekaman sejarah tentang sepak terjang orang munafik ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang munafik ini seperti jarum dalam duri dalam daging. Meskipun demikian, Nabi tidak menghabiskan orang Yahudi di Madinah pada saat itu. Kenapa? Karena mereka mau untuk berakad sulh atau berakad aman, berakad aman kepada orang Islam. Secara syariat mereka harus dilindungi. Karena mereka sudah berakad aman, maka mereka harus dilindungi. Jadi komposisi masyarakat Madinah pada saat itu bukan kok 100% orang Islam, tidak. Ya. Orang Islam kalau nggak salah yang pernah saya baca itu 60%. Sisanya kebanyakan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi ini pun banyak sekali kelompok-kelompoknya, dan mereka itu suka perang antar kelompok mereka, dan ulah mereka ini sangat mengganggu orang Islam. Sehingga dalam Quran itu sering banyak rekamannya, di surat Al-Baqarah itu banyak. Sehingga Nabi berkepentingan untuk mendamaikan mereka, supaya tidak merusak suasana kehidupan masyarakat Madinah yang berdampingan. Nah, ini orang Yahudi, dan ternyata sampai sekarang orang Yahudi itu bibit keyahudiannya itu sangat kuat. Di masa Perang Dunia Kedua, Hitler menghabiskan orang Yahudi karena saking geramnya Hitler pada orang Yahudi yang sombong, nggak mau diatur, memposisikan diri lebih mulia dari orang lain, dan lain sebagainya. Seperti saat ini di Palestina itu, orang Yahudi kalau mengatakan orang Palestina itu bukan orang, tapi apa? Hewan. Sehingga mereka nggak ada rasa bersalah, berdosa ketika membunuh mereka semua, karena dianggapnya hewan. Ya. Itulah orang Yahudi. Kembali ke jihad ini. Dalam syariatnya diaturlah jihad ini seperti yang ditulis oleh Imam Abi Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubil jihadi sab'u khisalin. Syarat wajibnya jihad itu ada 7. Jadi masing-masing orang Islam itu diikat oleh kewajiban berjihad dengan 7 syarat. Kalau terpenuhi
7 ini dia terkena hukum wajib untuk berjihad, entah itu wajib kifayah ataupun wajib ain, tergantung kondisinya. Apa saja itu syarat atau kondisi dari seseorang sehingga dia dihukumi wajib berjihad? Yang pertama, al-Islam, dia beragama Islam. Kenapa kok ini hanya orang Islam? Karena hanya orang Islam yang berhak untuk melakukan ibadah. Al-Muslimu ahlun lil ibadah. Coba, semua ibadah dalam syariat Islam ini pasti syarat pertama harus Islam. Kenapa? Kalau orang bukan Islam ketika melakukan ibadah, umpama puasa, ibadah itu tidak akan bernilai apa-apa karena dia bukan ahlinya, ya, bukan ahlinya di hadapan Allah, bukan ahlinya. Meskipun sudah balik, makanya ketika orang kafir mati, ketika dia dibangkitkan di akhirat, dia tidak akan melakukan atau menjalani proses hisab, ya. Berbeda dengan hewan. Hewan saja dihisab oleh Allah, tapi orang kafir ini langsung, sampai orang kafir ini iri kepada hewan-hewan tersebut, ya. Dan itu tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya laitani kuntu turaban. Jadi orang kafir besok di akhirat berandai-andai, andai saya dulu di dunia tidak diciptakan jadi orang kafir, tapi diciptakan sebagai hewan, pasti saya akan tidak merasakan siksa neraka. Seperti hewan dihisab langsung jadi debu, dihisab langsung jadi debu. Jadi mereka tidak akan merasakan siksa neraka. Tapi kalau orang kafir, selama-lamanya tidak ada kesempatan untuk keluar dari siksa neraka. Berbeda dengan orang mukmin, meskipun keimanannya itu kadarnya sangat sedikit, dia punya kesempatan, punya harapan untuk keluar dari siksa neraka dan diberi nikmat surga. Jadi syarat pertama Islam ini itu alasannya. Dan jihad itu adalah min a'dzamil ibadah, ibadah yang pahalanya sangat besar. Dan salah satu kegiatan yang pahalanya menyamai jihad itu adalah mencari ilmu seperti malam ini sama-sama. Banyak sekali para ulama menceritakan keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Bahkan orang yang mencari ilmu itu saking mulianya, ketika berangkat dari rumah dengan niat mencari ilmu itu niatnya adalah supaya mendapat hidayahnya Allah, bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk tren, bukan untuk supaya gaul, bukan untuk supaya jadi orang yang bisa sombong dengan ilmunya, melainkan supaya mendapat hidayahnya Allah. Itu ketika melangkah keluar dari tempat tinggalnya menuju majelis ilmu, suwiwinya malaikat Jibril itu dibentangkan untuk dijadikan alas lewat dari para pencari ilmu. Kalau para artis, para pejabat yang dibeber itu apa biasanya? Red carpet, ya, karpet merah. Tapi kalau orang yang mencari ilmu, yang dibeber apa? Suwiwine malaikat Jibril. Saking mulianya orang yang mencari
ilmu. Dan memang mencari ilmu itu hukumnya fardhu. Ya. Apa itu artinya fardhu? Wajib sekali, sangat wajib. Sangat wajib. Jadi bukan sekedar wajib, tapi sangat wajib. Ilmu kalau bahasa awamnya itu apa? Pengetahuan. Ya. Tahu tentang ajarannya Rasul, tahu tentang perintahnya Allah dan Rasulnya, tahu tentang larangannya Allah dan Rasulnya, tahu tentang hal-hal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, tahu akan hal-hal yang dicontohkan oleh Rasul dan para pewarisnya, yakni para sahabat, para alim, para ulama dan sebagainya. Dari situ, dengan pengetahuan itu kita punya sarana untuk menggapai hidayahnya Allah. Ya. Karena dengan ilmu atau pengetahuan itu, oh ini setelah maghrib Rasulullah mengajarkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Gitu ya. Oleh para ulama diramu dengan bahasa yang mudah bahwa setelah sholat maghrib itu ada sholat yang sangat dianjurkan dilakukan atau sunnah muakkadah. Apa itu? Sholat ba'diyatan maghrib, gitu ya, dan lain sebagainya. Dari situ kita tahu akhirnya kita bisa melakukan. Wah, saya akan melakukan sholat sunnah yang sangat dianjurkan ba'diyatan maghrib dan seterusnya. Ya. Akhirnya apa? Kita punya kesempatan berbuat baik lebih banyak. Ya. Dengan tahu itu kita punya kesempatan. Coba kalau tidak tahu apa-apa, apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak tahu apa-apa? Oh, sholat, orang Islam itu wajib sholat, tapi nggak tahu ilmunya sholat. Akhirnya cuma niru. Niru pun itu ilmu juga, hanya saja kurang lengkap. Ya, oh gini. Oh ternyata yang diucapkan Allahu Akbar. Atau mungkin dengar-dengar bukan Allahu Akbar. Umpama saja yang didengar itu Allahu Akbar. Seperti kejadian siapa itu yang putri siapa itu di Bali itu ya, yang jadi wali Bali itu ya, yang kuburannya ada pohon karena ditolak. Itu katanya laporannya ngomongnya keber terus difitnah mengamalkan ilmu sesat, ilmu untuk terbang katanya. Pakai mukena terus takbir Allahu Akbar, dengarnya apa? Keber. Itu salah satu cerita yang pernah saya baca tentang wali yang ada di Bali. Putri siapa itu ya, putri raja. Terus yang lain-lain nggak tahu, akhirnya kan nggak bisa melakukan sholat dengan benar sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Di zaman Rasul pun mengajarkan sholatnya juga bertahap. Karena mungkin kalau langsung itu kurang siap, kira-kira kurang siap. Jadi kayak dulu para sahabat melakukan sholat dalam keadaan mabuk itu pernah terjadi. Para sahabat melakukan sholat sambil bicara pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dan itu terus diajarkan oleh Rasulullah melalui wahyu, sehingga jadilah sholat itu seperti yang kita tahu saat ini. Ya. Sudah kembali ke jihad. Yang kedua syaratnya adalah baligh. Bagi orang yang belum baligh tidak diwajibkan berjihad. Yang ketiga wal aqlu, akalnya sehat. Bagi orang gila tidak diwajibkan berjihad. Wal hurriyatu, harus orang merdeka bukan budak. Budak tidak diwajibkan berjihad, meskipun boleh
Maksudnya tidak diwajibkan ini bukan kok diharamkan, bukan, tapi boleh, seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah atau budak siapapun gitu ya. Tapi tidak wajib. Terus syarat yang selanjutnya adalah wadzukuriyah, harus berjenis kelamin laki-laki. Perempuan tidak wajib. Umpama ikut perempuan, kalau punya kemampuan ya boleh. Karena di zaman sahabat Umar itu ada sahabat perempuan yang ikut berperang di barisan perang ya, dengan orang laki-laki. Tapi dia dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan perang. Terus selanjutnya adalah wasihah, badannya sehat, bukan orang yang sakit. Terus selanjutnya watokoh, dia kuat awal kita untuk melakukan perang. Orang-orang yang fisiknya tidak sempurna tidak wajib perang. Umpama orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang pincang dan lain sebagainya, orang yang bekas menderita polio, kan lemes semua kan, polio sampai mati nggak bisa pulih kan, itu ya tidak terkena wajib berjihad karena tidak memenuhi syarat wajibnya jihad dan seterusnya. Itulah yang bisa kami sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.